Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubil imani, tapi bab nerangno wajib iman. Iman birisalati nabiyina kelawan kautuse nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jam'in nasi maring sakabehane manusa. Wa naskhil milalilan nasah utawa merevisi utawa merubah pira-pira milah, pira-pira agama. Bimillatihi kelawan agamane nabi utawa bimillatihi kelawan agamane nabi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Lais an Sa'id bin Abi Sa'id an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan aw hawwa ilayya fa arju an akuna astarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ma minal anbiya ora ana iku saking pira-pira nabi min nabiyyin utawi nabi sapa wae tangkir nu takmit. Nabi siapa saja itu mesti illa qad utiya kecuali bener-bener den paringi sapa nabi minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Ma tegese perkara, maksudnya ma tegese pertanda ni mani badal istimal sanging ayat. Ma tegese perkara. Misuhu kang iku kelawan sepadane ma. Amanah dadi iman alihi ing atase ma utawa ing atase nabi sapa albasar sapa manusa. Wa inna makana ing sinene ana apa Allah di perkara. Wa inna makana ing sinene ana apa Allah di perkara uti tukang den paringi sapa ingsun. Wahyan iku rupa wahyu. Auha ingkang paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun. Fa'arju moko arep-arep sapa ingsun, fa'arju moko arep-arep sapa ingsun Nabi Muhammad anakuna yen ana sapa ingsun. Iku aktarohum, iku luweh akeh-akeh ambiya. Apane tabian, apane pengikute? Apane tabian pengikute yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa inna makana sine ana apa Allah di perkara uti itu kang den paringi sapa ingsun wahyan iku rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa apa wilayah maring ingsun. Farju mung karep-arep sapa ingsun anakuna yen ana sapa ingsun yu aksaro luweh akeh-akeh ambiya apane tabian apane pengikute yaumul kiamat ing dalem kiamat. Ini kalau mau muslim namung hadis tunggal niki ya, tapi niki menjadi dasar agama ya, dasar. Kuwi tok pilih macet ya. Wah, payah. Kalau terangkan niki. Terus niki kalau sekali tak kritik sekali seperti keyakinan ulama sedunia Nabi itu tidak bisa dihitung ya. Karena di muqtadil ayat walaqad arsalna rusulan min qablik bahwa rasul itu banyak asal sebelum Muhammad. Kemudian minhum man qasasna alaika minhum lam naqsusna wa sebagian mat tak critakno kowe sebagian enggak. Jadi Nabi Muhammad sing Nabi mawon ada rasul-rasul yang enggak beliau kenal. Mergo wa minhum lam naqsus napa? Sampai ada ulama mengatakan bahwa ada bil anbiya ka ada bil romal. Pokoknya tidak bisa dihitung jumlah nabi, jumlah rasul. Cuma ada konvensi ulama sedunia yang wajib dikenal, diketahui itu 25. Itu yang disebut tengah kisah dalam bum adamun idirul nusun nopo biduma soleh wa ibrahimu kulum mutakin. Nah kemudian 25 ini periodisasi dakwahnya atau kerisalahannya itu diidentifikasi oleh ulama lewat riwayat terutama oleh Quran dan hadis sahih Ibn Saman Rasulullah. Dan itu dimulai Nabi Nuh. Ya, jadi kawitannya Rasul buatan Adam. Kalau dalam tulisan ulama bisa ngiten Nuh. Ya, karena Nuh itu awalul Rasulin buisa fil ardi. Yang pertama untuk mandat khas Rasul. Kenapa tidak dihitung dari Adam? Karena Adam itu masih khas ubuwah ma'al bunuwah, khas orang bapak dengan apa? Anak. Sehingga periode Adam tidak mungkin ada syariat sedetail ketika periode Nuh. Karena Nuh itu sudah nabi ketiga.
Ya, keyakinannya ulama dunia rata-rata ngitung periode setelah Adam baru Nabi Idris. Idris tidak Nabi Risalah. Kemudian baru Nabi Nuh. Ini yang benar-benar Nabi bawa risalah, bawa aturan. Ini bersama dengan. Karena Nabi Nuh itu bawa risalah, bawa aturan. Iku wis gawane aturan mesti melahirkan problem. Problemnya aturan itu apa ya? Dilawan. Kalau aturan mesti apa? Dilawan. Nah, ketika dilawan, orang Nabi mesti punya metode, punya panduan gimana menghadapi lawan atau musuh agama. Kemudian Nabi Nuh sebagaimana yang dikenal, niku dakwah walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin ila qomina wa aman. Niku periode dakwah niku 950 napa. Dalam tempo 950 tahun itu ngendikane Nabi Nuh, ini ta'autu qaumi lailaw wan nahar. Salam yazid du'a ila wa sampai berbagai metode dijajal, termasuk metode summa inni a'lan sulagum wa asrartu lahum napa isra. Metode iklan, metode terbuka sampai metode isra. Nah ini perlu harus dikenal gitu. Karena kadang orang hanya mengenal bahwa Nabi Nuh pokoknya akhirnya maksudnya kaum ini. Padahal maksudnya itu sudah wajar sekali karena 950 tahun jajal berbagai metode kelira gitu. Coba latihan nyai khusus di ruang meruntuh keturunan sing ra seneng ya pirang. Sesuai aku selen aku khusus ya wong biasa-biasa. Wah rugi deh. Itu kan lho jajal gigi khusus ora betah. Boleh perlakuan masyarakat ya biasa-biasa. Lah kula niku pertama ngiye teng Naruan sering ra keturunan lunga pandangan sering modho protes jenengan wong alim ora keturunan. Ya saiki takokno kiai sing keturunan itu kesel ta urung. Kan mereka rata-rata teman saya tak takoki. Kowe keturunan terus wong seneng nggih mboten kok sampe mau. Laras nang itu. Itu Nabi juga gitu. Metode apa saja dijajal, metode israr, metode iklan, da'utu qaumi lelang wana juga. Walhasil akhirnya Nabi Nuh putus asa, kemudian terjadi fatalistik itu tadi. Rabbila tazar alal ardi minal kafirin anabo daya. Innaka intazar tumyutilu ibadaka wala yalidu ila fajiram kafar. Kemudian setelah Nabi Nuh, itu yang tercatat oleh sejarah dan didokumentasi oleh ulama itu hanya 5 nabi. Itu dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Sama ngerti. Nabi Ulul Azmi itu rata-rata ulama ngitung tuh Nuh, Musa, Ibrahim ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten Muhammad. Ya, tapi ulama itu ada kurang ajar. Saya rasa bahasa aku nak bahasa vulgar, kan nak vulgar kualat. Tapi aku nak kulo ya sah. Ulama itu ada kurang ajar. Dari ulama-ulama Nabi Ulul Azmi papat itu sing Nabi Muhammad rasa sama Nabi Nuh. Itu partai. Ulama itu cerita di antara Nabi Ulul Azmi itu Nabi Muhammad dirapati catat sinten Nabi. Mulane ra ono ning riwayat hadis Nabi Mi'raj ketemu Nabi Nuh. Mergo rapati Allah cacat. Akal-akalan dari riwayat tapi tidak ulama kaliber. Maksudnya buat ulama mubalek, ulama tenan. Sing ngarang-ngarang kitab hadis, buat ulama maklar partai, buat ulama tenan. Tapi ternyata ya di riwayat-riwayat hadis sahih itu Nabi itu kelihatan melawan sekali metode yang dilakukan Nabi Nuh, yaitu metode hancur-hancuran. Cara Jawa pasot. Karena menurut Nabi Nuh, teorinya Nabi Nuh teori genetik. Nak gento mesti nglahirno gento. Makanya ketika gento-gento ini dihilangkan, kemudian pertanyaannya Tuhan, lalu anaknya kayak apa? Udah ikut dosa. Dari Nabi Nuh, anak gendum mesti lahirno gendum. Gene gendum mesti lahirin apa? Wala yalidu ila fajirom. Umpama duwe anak mesti yang lahirno gendum. Hasil akhirnya dituruti pangeran, semua orang itu musnah, termasuk anak-anak kecil yang enggak berdosa. Ketika periode Nabi Muhammad mengalami hal yang sama, saat beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah. Kembali ke Mekah diusir lagi hijrah ke Habasyah kedua. Baru hijrah beneran ketika periode Madaniyah. Jadi sebenarnya Madaniyah itu sudah hijrah ketiga gitu. Cuma paling sukses. Itu Jibril merdu'i Nabi, ya Muhammad, kalau kamu ingin apa gunung Uhud atau gunung ini saya tungkapkan yang kafir Mekah.
Malah Nabi itu mau wa mahdi qaumi fa innahu napa layanan. Nabi misalnya tetap gendut terus, Abu Jahal mati gendut terus. Umpama bapak-bapaknya tetap gendut, saya berharap anaknya ra koyo. Ini mulai rubah kan. Berarti teori Nabi Muhammad, anak ra mesti niru napa? Anak soleh bajingan birang-birang, anak bajingan jadi soleh napa? Birang-birang. Ternyata teori Nabi Muhammad itu yang benar, dan kebenaran teori Nabi ini yang paling abadi la yaumil qiyamah. Dan Arab percaya teori TPG, pangeran nak nunjukno ayat nak teori ini Nabi luwih bener timbang teori ini Nabi itu sampean delok TPG TPA. Bapak ora salat rambutan ora poso. Lah anake terus sekolah TPG, mulai salam. Bae salat napa? Bapak situation. Roy salam mergo anak. Engko wae poso cah cilik do poso bapake mangan iki. Lho TPG TPA baru katakan itu terjadi pengislaman secara kultural, ora lewat kiai tapi lewat anak. Akeh wong abangan enggak nglawan kiai, mergo anake wis sekolah TPG. Nak mulai ya salam ya berperilaku Islami. Bapaknya akhirnya abangan lah, kalah be anak dong anak. Nah be kiai iso gedeng, wong gedeng anak kan gak iso. Lah teori itu yang dimaksud Nabi fa'arju an aku na aksarahum tabi'an yaumal qiyamah. Akhirnya Nabi diambak menangis. Walid bin Mughirah itu orang yang paling sangat serius biayai kudeta, biayai pembunuhan, biayai macam-macam dia supaya Muhammad kalah. Terus ini Walid bin Mughirah salah-elek wong. Abu Jahal elek-elek wong. Tapi sing bersejarah dalam Islam, wong Islam kabeh utang jasa ambek jasane Khalid. Padahal Khalid itu anak selingkuhan. Jadi Walid itu rasa sekedar gedung musuhin Nabi Muhammad. Lu pakar selingkuh, Khalid itu anak selingkuh. Tapi periode Khalid itu jadi pahlawan apa? Islam. Itu berarti Nabi mustajab. Jadi ketika Nabi akhirnya orang kerso membumi hanguskan Mekah, ini kumpul manen Khalid bin Walid. Ini gue piambak Islam sausai perang Uhud. Termasuk manen Malik Ikrimah Rabi Nabi Jahal. Bapak ya Bijahal, gabungan anak cinten. Banyak sekali sahabat-sahabat yang Islam padahal bapak kafir. Mustafa senang jadi ini kiai ragu bapak kiai. Ya kan ya. Jadi bapak yang melarat, ragu dua anaknya malah melarat kan oleh dilawan lah. Berkau genetik itu raisa marisno apa? Kesalahan. Boleh, kalau cerita. Akhirnya semenjak itu teori Nabi Nuh direvisi total. Semua ulama Islam ijma maksud model Nabi Nuh tidak boleh ditiru. Sehingga semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Kaidah bahwa semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Artinya ketika syariat ini benar-benar dinasah, dihapuskan, direvisi, maka syariat ini tidak bisa dipakai. Termasuk Nabi Nuh punya syariat maksudnya kaumnya. Karena syariat ini direvisi Nabi Muhammad tidak boleh, ya sudah syariat ini berarti tidak terpakai. Makanya nanti ada babu naskhi millati jamil anbiya bi millati. Bahwa syariat semua nabi dinasah oleh syariatnya sinten? Nabi Muhammad. Yaitu mulai ahkam al-fiqhiyah sampai masalah al-manhaj fi dakwah. Ini ruang tenan sampai ada salah paham. Mulai al-ahkam al-fiqhiyah, misalnya dulu kalau baju kena najis era Nabi Musa digunting. Sekarang hanya cukup dicuci. Dulu tobat era Nabi Musa fakturuan fusakum. Harus dibunuh. Era Nabi Muhammad istighfar nangis gedek-gedek supaya luwih murah. Paham ya? Supaya politik duit gelap-gelap lah mbok istighfar nangis sawangane wis diistighfar. Supaya walhasil orang usah bunuh-bunuhan. Itu banyak revisi hukum baik fikih maupun manhaj dakwah. Ya. Makanya tenggene nazumat Jawarut Takhir diterangkan wanaskum ba'du millatihi bimillatihi. Itu harus dinasah. Nah, saiki sing dadi masalah. Apa dinasah pula syariatnya Nabi Musa ya sama dinasah. Syariatnya Nabi Isa ya dinasah. Ini ketok nek Quran niku pakar sejarah konsisten. Dan Nabi limo iki sing ra dinasah mu syariatnya Nabi Ibrahim. Karena jelas-jelas di antara ulul azmi Nabi Muhammad untuk mandat anit tapi millata Ibrahim apa? Mungkin zaman. Makanya 5 nabi ini ulul azmi
tapi tidak harus kita ikut. Karena Nabi kita tidak sama. Yang Nabi kita harus sama itu hanya anit-tabi millata Ibrahim Hanifah. Sebab itu dalam sholat hanya ada wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Tidak ada Musa, tidak ada Isa, apa meneno, beda partai. Lho niki tenan kula ngaji biyen tapi tenan. Guyonane kula iku jek duwe sanad. Timbang nangis Mustofa. Yo nangis rugi ora. Rugi kebodhon. Niku ketara bahwa Quran itu linear. Jadi ketika Nabi Muhammad hanya disyariatkan dengan Nabi Ibrahim, selain Quran ya anit Nabi millata Ibrahim apa? Hanif. Ya wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Begitu juga menyangkut mudin, ya melok-melok ngono. Mudin nak marahi wong wis mati. Kena tak kok iman abuka bapak am sapa kon jawab Ibrahim. Jadi wis patut kafir tak mudine tak kiyaine to. Ora kalau di bapak Ibrahim zaman abuka kon jawab napa? Ibrahim. Iku silsilahe panjang, bae saiki dadi rutinitas mudin silsilahe panjang. Saiki dadi rutinitas. Wae man abuka kon jawab sinten? Adane mayite ora karep bapakku Karmen Ibrahim. Lah iso tak kananut. Mana buka kan jawab sinten? Termasuk menyangkut ngadepi wong dolim. Lagi semburu di rumah ana kiai-kiai. Ngadepi wong dolim utawa wong ra seneng. Iki semburu sampean rumah. Nabi Nuh ngadepi wong ra seneng, akhirnya dipasutno. Nabi Musa ngadepi wong ra seneng, akhirnya ditenggelamno ning laut sinten merah. Nabi Isa ngadepi wong sing salah paham bingung. Nah bingung terus ra melok-melok, hate wong soleh. Wong soleh iku nak bingung terus muni ra melok. Partai ora jelas kabeh, mboten nderek. Wah, iki wong soleh modele kembar. Wah, senengane muni mboten nderek. Kuwi cerita kuno. Barang Nabi Isa roh kaum iku salah paham tentang beliau. Mergo ana sing anggap dekne pangeran, ana sing anggap anake pangeran, logos, ana ibnu, ana macam-macam. Ya muni mboten nderek. Nabi Isa matane pangeran intu azibhum fa innahum ibadah. Nah niku urusane jenengan to Gusti, nek jenengan siksa niku kawula-kawulane jenengan diam. Ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ora ghafur rahim tapi niku al azizul hakim. Soal jenengan sepuro, lho jenengan yang ngambil kebijakan lho, kula ora melok-melok. Iku khase wong saleh mulai dhisik ra melok. Masuk golput barang ya ra melok. Nabi Muhammad boten, bolak-balik Nabi Muhammad anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Lah Nabi Ibrahim ngadepi wong sing ora seneng, ngadepi wong sing gedeng. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur. Nak karuan sing seneng kula Gusti, karuan kelompok kula. Nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Mulane semenjak itu metode Nabi Muhammad sampai ulama ila yaumil qiyamah. Nak ngadepi wong dolim ku sabar. Angin sabar ya akeh ulama kancanan wong dolim. Sabar. Mbah, tak iku terkenal nakal kok akak sabar. Mergo ora ono metode dakwane ulama Nabi berhadapan-hadapan mek wong dolim. Mulane akeh kiai mesti senengi preman. Angger khas ulama mesti preman seneng. Mergo ora tau ulama alim gedeng wong lho iki cerita kuno kira-kira ora melok-melok. Kulo nek ulama dadi ngerti sanad-sanad ngoten niku. Nek kulo nganti saiki yo kancanan wong dolim pirang-pirang. Tapi kan rapati wong curiga, angger gak pati capres kan gak pati curiga. Misale dolim maling pitik, tak kancani paling banter toko-tokoe Gus Bak nobatno maling. Tapi nak sing dolim wong gede-gede mesti wong curiga untuk piro kok. Tapi sampean harus tahu sejarah itu. Sampean tidak boleh seudon. Karena kita tidak punya sanad berhadapan-hadapan orang dolim. Lepas dari mungkin per personal ada kasus, per oknum ada masalah, tapi tidak bisa dalam pakemnya umat Nabi, pakemnya ulama Nabi itu tidak boleh berhadapan-hadapan sama orang dolim. Meskipun harus ikomatul haq ya, kalau hukum ditegakkan gitu, tapi tidak pernah ada sanad berhadapan-hadapan sama orang. Jika mulai di sejarah Nabi Muhammad ya nyabari Daksur, nyabari Suroko. Kayak apa Suroko 3 kali mau membunuh Nabi, sudah jelas-jelas di depannya Nabi ya diangkat ditarik. Pas sampai mata ini jerum jarane ya ditarik Nabi diselamatkan.
Apa dipateninya diselamat. Ya akhirnya gak dipateni ya. Gak suruh jelas-jelas di Nabi di Nabi mata ini mayam nau kami ini ya Muhammad mat kita aku dewean aku gak pedang gak apa ketika dasar akhirnya pedang jatuh Nabi Muhammad juga pedang lah saya gitu ya suruh sing jaga gue sopo ya orang mas ya orang apa di balen meneng terus dan itu ditiru oleh para sahabat para wali songo termasuk cerita yang populer yang obat non itu Sunan kali dan banyak cerita seputar itu. Sampai tanya seputar Jombang dulu Basim Masari. Sing daerah ini Jombang mergo hijau be apa? Dulu sampai menjadi daerah hijau karena Basim Masari nyabari wong abangan yang Jombang. Tanyakan sejarah Mbah Khudori Tegalrejo. Dulu di situ juga ngadepi geng-geng Tegalrejo. Kemudian ditobatkan beliau. Tanyakan sejarah Mbah Karim di Lirboyo. Pondoknya Syekh Duki di Lasem itu dulu tempat prostitusi. Termasuk Mbah saya, Mbah Sidik dulunya juga. Semua sejarah ulama-ulama top mesti bersentuhan, bersinggungan, berinteraksi mbek wong-wong. Dan reputasi ini rata-rata ya ora mutung, ya ora maksud sabar. Saya ini saking sabar berkawan. Ora usah kalah. Itu permainan kelas tinggi. Orang sepenting gue kasih aku latihan ngalih, latihan Gus Nudo. Gak, tak repot. Lalu tenang, hadis ini hadis favorit saya. Saya dulu pas ngapalkan hadis ini zaman Tengsarang. Ini hadis populer saya, hadis favorit saya sampai sekarang. Bahkan saat saya di depan Ka'bah itu paling senang sama hadis ini. Belum senang, sampai hadis-hadis yang model awam. Maksudnya itu ulama segaul, kanjaran udolim, enak, cara lo cocok. Jadi, kenapa? Jadi kalau nak nyelawati Nabi itu ya Nabi cocok pula dengan karena ada repot. Jadi cocok kok. Jadi kena rasa cocok ya jadi FPI, jadi korek-korek. Tapi nak kalau cocok. Jadi ini tenan betul kuya. Sebab itu Nabi berharap dengan metode itu kata Nabi fa'arju anakku na'adarahum tabi'an ya. Umpama Musa sadar, umpama Musa kaya Nabi Muhammad iso wae anake Firaun wis iman. Saleh ditenggelamno ning Laut Merah, ya tadi turunan wong tenggelam. Muhammad sabar sithik iso wae diturunan ini. Salah ya sabar ditenggelam. Buktine Nabi Muhammad sabar sithik Abu Jahal duwe anak Ikrimah. Walid duwe anak kok. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang anaknya musuhnya Kanjeng. Ya sampean ora percaya, kayak takokno geng-geng teng Indonesia. Semua pondok di Indonesia. Sejarah ulama di situ mesti nobatno wong-wong nakal di seputarnya, di geng-geng. Akeh santri anak lonte, santri anak bajingan, santri anak Dias itu. Karena itu tadi dalam proses sosial itu seorang ulama tidak melahirkan kebencian. Memang ulama tetap mengatakan maling itu dosa, selingkuh itu dosa. Tapi perilaku hariannya ketemu maling jadi tidak putih. Oh nggih ayai. Orang maling jahat. Apa kiai kan ngoten. Apa ketemu maling ya monggo-monggo nggih. Padahal ning desa kono terkenal apa? Nah itu tadi. Ya akhirnya kan mendapat simpati. Nah berhubung rakyat ya ora dianggap tebar pesona. Tapi niku tenan banyak. Wong kula niku mulai cilik anak kiai, bapak kula niku riyen termasuk kiai kontroversial di daerahnya karena dekat sekali sama maling-maling. Termasuk dulu banyak temannya beliau yang akhirnya ditembak misterius. Itu dulu yang nobatkan tuh bapak. Ya karena itu tadi, karena tidak ada indikasi kebencian, kedengkian, mereka mau berproses tobat. Ya sampai mereka wasiat anak-anak gitu, wes aku tok jeng sing ngakoni gitu ben seneng yen saling gitu ben mondok ning kene. Karena mereka zaman interaksi dengan kiai tidak ada kebencian, tidak ada cap, tidak ada stigma. Sama Nabi Muhammad juga gitu. Diam-diam kayak Abu Jahal, kayak Abu Thalib, kayak Abu Lahab, diam-diam mau begitu. Dan itu Muhammad itu cuma kan merebut kekuasaan. Gak apa-apa ke anak Muhammad itu banyak yang diam-diam wasiat anaknya supaya ikut. Itu pentingnya tidak melahirkan apa? Kebencian. Mulane Quran paling gedhe nek ana kebencian dimunculkan. Mulane sampai ana ayat qad badatil baghdha min afahim. Wong kok nganti ngetokno kebencian wis parah. Mesti wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nek raine wis ngetokno kebencian mesti wa ma tukhfi suduruhum makbar. Wah dadane wis dasar. Nah nek cara cocok lain ya.
Jadi makanya termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kadhiminal baik bisa mengendalikan emosi. Ya itu dah. Nanti nak ketemu ya mau gak gitu. Gak kuat banget itu gak kuat. Latihan jadi ulama iya latihan jadi ulama. Jadi tenan itu. Jadi kalau itu guyon tapi tenanan, gak ada sanad. Tenanan gak ada sanad. Dan saya yakin saya benar karena saya hanya baca dari riwayat-riwayat Sahihah dan dikuatkan oleh ayat-ayat Quran, yaitu tadi kayak anit tapi milat Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh, kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabitatul Ulama Islami masih Sunni, sampean jangan salah paham. Gitu oke, keputusan MUI masih apa? Sunni. Wes sing Sunni mustastek belia ekstensif, paham? Kita beda mungkin ya, tapi masih Sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabitatul Islam itu masih apa? Meskipun pola Sunninya beda. Ya beda itu kalau di dua gini orang beda itu gampang. Senangnya kok beda urusan diarok. Beda itu bentuk liar akan set. Misalnya bedanya kita Wahabi kalau di dua gini ada dua. Senangnya kok nanam kebencian. Kalau anti diarok gini diarok. Kalau beda itu keren akan naik. Senangnya kok mungkin apa? Masalah. Oh, aman beda nih urusan kubu. Payah. Lalu ini udah di ngendikane Nabi fa'arju an aku na aksarokum tabi'an. Lalu ini nanti sampai sering mati kayak Nabi Musa. Mereka ngerasa salah. Ketangan-tangan ya Nabi Musa ngutu Nabi Muhammad. Tapi kayak semelo-melo ini kalau bela-bela kayak semelo. Ini kan Nabi Muhammad itu saking ngapiane wong. Diarani wa innaka la ala qulubin. Mergo Nabi berakhlak. Padahal Nabi ku yo ngritik mbek manhaj sebelum beliau. Malah Nabi ngendikan kabeh nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Jadi kabeh nabi untuk jatah mukjizat, sing lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Misalnya zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat ajaib wong wedi terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara dia akeh Sulaiman wong tuduhe ra karuan, termasuk manusa jin manuk gara-gara akeh napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akeh, ora duwe tongkat. Paham? Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikan justru mergo duwe Quran iku aku sebenarnya duwe pengaruh paling akeh nganti dina kiamat. Makanya kalau nak sering mati kayak Nabi Musa, tapi orang krono hormat, krono ngerasa salah, sering artinya ngerasa salah ngeten. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro jamnya menten tapi kalau ini tentang Nabi Musa ya kalah hebat ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ninggal Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber yang Nabiul Hikmah, mata air hikmah. Misalnya wong frustasi, gendo, wong dolim, ijek dipanggil-panggil kuliah ibadil ladina asrofu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Oleh putus asa. Misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunya, ora seneng gemerlape dunya dinasehati kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ana khitab, nak umat tabi'e ya nang apik, nak umat eleke nang istighfar. Wa yadruna fil hasanatis saya. Jadi makome iku ya umat ora umat. Ya ana metodene, maksudnya wa'ad bi sayyatal hasanatan apa? Tambuha. Cara bahasane Quran wa yadruna fil hasanatis lengkap. Sing gendho ya ana metodene. Sing setengah-setengah ya ana metodene, sing saleh ya ana metodene. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih bisa dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Dan Nabi Musa ra boten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat paling saiki ning museum kedelok-delokan.
Lah iku mulai ngerasa dosa ben Nabi Musa. Lho dia kaya ngene Nabi Musa, lha mana to. Memang pas urip biasa. Mergo segara diseblak jadi kering, diseblak meneh jadi keron tenggel. Pas urip pancen dah. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang. Ora abadi ila yaumil kiamat. Umpama ijeo paling emosi. Nah, Quran kan boten menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus. Paham ya? Yo ora dulu ane museum mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Sing atine ruhen berubah marat sabar. Nah ning atine aku wong alim wis mulang-mulang, atine matur yo sabar ora. Ya balas. Iku macam-macam. Niku kula sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa itu ditakuti Saharatul Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusia jin sampai kewan gara-gara akeh. Mulane wong kiai-kiai nadarane akeh napa? Sulaiman. Paham ya? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadang dadi ora ono sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nangennya, mat dadi nabi butuh tongkat-tongkat to. Sampai ono laula utia mislama utia Musa mat dadi nabi butuh tongkat-tongkat to. Lawaran. Lawaran tenan Nabi Muhammad. Diusir yo keparat-paratan terlunta-lunta apa? Wah Nabi Musa diusir, wah pangkatnya main. Lho ini tenang. Mulane kula nak nyolawati Nabi nangis tenan. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengin marisi Quran dan bisa abadi. Beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang karena gak ada mukjizat yang instan. Nak Musa enak dek. Mulane dek dhewean mbek Nabi Harun mara kerajaan Firaun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang ke tongkat. Tenang aja. Mara kerajaan. Nabi Muhammad kadhe bijak lari. Sampai dele nek gua sur ditangisi Abu Bakar. Gua sur mboten gua sing mendelep koyo gua slarang mboten. Gua sur iku gua ning arep ngoten mung sithik tok. Mulane dari Abu Bakar lau absara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Umpama wong kafir delok sikile dhewe wae ketok. Wong guane botran parah. Yo ora tenan. Gak duwe tongkat gak ada akeh. Ngono saiki kiai itu tentang jimat, iku ora ono sanate, Bang. Iku sanate kok Nabi Musa, to Nabi Sulaiman. Paham ya? Nak sanat tok Nabi Muhammad mau Quran. Paham ya? Ini tenan. Kalau ni kulo ni buaga, jadi ulama Quran tak bagal. Nggak puede. Mana kulo ni bolak-balik ngomong ke bujuk kulo, ke santai-santai. Ya, aku dikandani di santet uang, kalau mau jadi nggak santet itu raba, ya biasa. Seperti itu. Sampai misalnya mati tenan ya aku mau cek Quran ida aja, jumlah satu nasa atau ada kasih. Tapi aku mati muni, waduh, aku disantet mati. Terus mati nolong. Setelah aku mati banyak ajalku. Tuh, cara Quran lah tak dulu nasa atau. Tapi kan berarti disantet ke skala. Uang ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam. Tapi Quran dua pakem. Sebabnya macam-macam. Terus pokoknya ide aja dulu. Aku ahlul Quran rangarang. Kalau disantet uang mau jatuh mau bareng. Ini biasa mau. Tapi aku yakin gak terjadi. Yakin. Mesti malaikat dia mau pangeran. Ulama jarang pateni piye to karep. Karepmu iku piye yo. Kalau mantap. Saking kusnudon kula teng pangeran. Dan itu sah ya. Artinya untuk hubungan seorang hamba Allah napa? Sangat sah. Yang mamang malah yang rasa.
atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kewani di ati ngono. Kula pede. Kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran ya, ini ku dan pikir sehari-hari bapak nang wis sukun ana dom ambek benang. Jorong desa ora santai. Tiang rame mergisake kula. Mesti pikirane tiang sing disandet ke hidup. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputi ku jenengan. Wong temasan mriku berarti boten mandi. Lu mau mandi nu akibatnya nopo apa terjadi akibat nopo-nopo. Paling banter kula mati. Iku mawon matine ora sebab sang. Iki pancen wayahe napa? Apa susah sih kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik, sehingga urip apa matine krana Allah. Iman kok dibulan baleni piye? Mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li santet li sih. Mane kita toko-toko kula wah cocok gampang. Gak usah dungo, gak usah ya ora. Ya, gak usah. Ben. Oh, kalau nanti mau sama tuh pede, gua pede banget. Mulai nanti ono kanca kula ora kajar sing seneng disit. Jenengan wani ki tak jajal tak wacana. Ah, wani ya, tapi kena mati. Aku ora tau bicara, ora ngarah pengiran nang nopo. Ora wani. Pengiran itu diperhitungan. Bodoh-bodoh mata ini aku harus mata ini kuda. Lalu tim darah di pengiran bodoh gak diperhitungan. Rawani kan gak? Wajib bodoh. Ayo istighfar. Lama juga dolanan. Juga dolanan sih gue jajal-jajalan apa? Ayo gue pede tenan urusan. Gue pede tenan maksudnya tak pede ini. Ini karena itu tadi kita ini hanya diwarisi Nabi Quran dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian ya mena sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita. Kita pakai ila yaumil ya ma ila yaumil liqa'illah kita pakai sampai ketemu Allah. Paham ya? Sama kudu percaya ku. Wajib, maksudnya ini akidah, tidak boleh main-main. Paham itu orang boleh dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mengenai dari Nabi, lati ora tawala hamata wala faqo. Ora ono tiara, ora ono khayal, ora ono sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir apa? Wa ta'lamuna ma yadurruhum wala yanfa'u. Sihir anane madarat ora manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda, cara bahasa nahwu jenis jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ning Quran apa? Wa ma hum bidor nabi min ahadin illa bi idznillah. Jadi Quran lucu cerita sihir bahaya, tapi dikai jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah muqtaridah rupane apa? Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa. Pada dasarnya semua itu udah bahaya, tanpa izin. Lah nek padha-padha ngono kan enak to. Ke mati ditabrak ya krana Allah, mati perang ya krana Allah. Mati disihir ya krana Allah. Soal sebab macam-macam. Bener cek laparan ke yo isen kok bener. Mati kok sebab apa? Laparan. Iku urusane gengsi gak apa-apa, misalnya wedi mati apa? Kulo niku mikir, sakniki kulo tambah lama nggih, tambah lama penelitian tambah syukur. Kulo sakniki tambah bangga be Nabi Muhammad. Lan padha-padha maca selawat sampean mbek kulo menawa gajarane beda. Mergo kulo paham tenan. Kenapa? Lho nggih. Kenapa kita harus utang jasa sama Nabi Muhammad? Lho nggih saiki sekarang Nabi Musa. Nabi Musa di era hidupnya memang enak. Mentang-mentang ditemani tongkat sakti. Enak, terhormat dia, musuhnya rawani. Bahkan Bani Israel yang jelas-jelas gento akhirnya raiman, hakikatnya raiman ibu iman. Mereka ora kuat ngadepi tongkate. Sinten Nabi? Nabi Muhammad loro kabeh ra andalan. Wedok yo melayu terlunta. Dipuanah ya sempal untune. Padahal Nabi Musa damai. Duwe napa? Tongkat diganggu. Pertunjukan sihir tinggu ulane gede dhewe. Ana wong Nabi Musa sayang.
Barang naik laut merah itu sebelah no peran tenggel. Enak main instan deh. Main apa? Instan. Jadi kok politikus deh nih. Pokoknya kebutuhan sesaat. Barang nih gue orang-orang teh. Orang-orang panganan ya akhirnya kok tanjalna alikum mana apa? Wasalah. Gue model instan. Wah akhirnya kau beraiman di. Uang kok partai pengiran ngono dalam keadaan kelaparan atau ngono hujan mata. Tapi Muhammad buatan kelaparan gua aja waktu tenang. Wah akhirnya waduh nanti kok biasa-biasa aja. Ya kayak aku ini kira di gue itu ketasa tolong dah. Tapi justru itu kelebihannya Islam. Akhirnya awet Islam. Medhot dikawal mbek Nabi sing biasa-biasa. Wah, tironane gampang. Barang nak biasa tironane. Akhirnya warisnya Nabi pirang-pirang jutaan miliaran. Mergo Nabi biasa-biasa. Dadi nirune. Karena misalnya niru Nabi Musa golek tongkat tok sak penggah. Paham ya? Nah, niru Nabi Muhammad kan cukup nganggo Quran. Tuku 3.000 ngaji mbek Gus Bak gratis beres. Oh, gampang. Jadi jenis juri dua bikumul, terus gampang rasa kayak tongkat, boleh akeh para pengen. Dan itu yang akhirnya abadi ila yaumil. Ya. Umpama Nabi Muhammad ninggal tekan mau gue dulu-duluan ning museum. Wala kulonku kadang mati hai Nabi Musa mergo sepurane Nabi Musa ngaku gelem ra gelem kudu ngelem partai kurupane Nabi Muhammad. Tapi Nabi ku karena husnul khuluq oleh nerangno ora kaya aku. Oleh nerangno ya mung ngene iki tok kabeh nabi dijatah mukjizat sing dadekno wong-wong gelem iman, gelem tun. Aku ra duwe dari Muhammad. Aku ra duwe. Mau aku duwe Quran, tapi dengan Quran ini aku berharap justru abadi pengikutku sampai dino. Dan itu nyata. Coba berapa juta umat Islam yang menjadi tetap Islam karena satu konsep Islam. Misalnya banyak sekarang orang jadi lonte. Kenapa tetap Islam tidak kecewa Islam? Karena dia tidak pernah janggal dengan Islam. Dia lonte, tetap lonte. Tapi dia tidak pernah janggal dengan Islam. Misalnya ketemu Kiai itu, nah iso ya tobat, intinya seperti itu metode yang diterapkan Quran. Karena tidak mungkin ada Kiai pakai metode ini. Timbang kita tetap lonte atau kafir aja. Tidak akan. Dua andekan metode itu yang dipakai. Satunya kafir-kafir. Ono lonte kafir itu timbang ini sini Islam. Ono maling gue. Kristen lah dibagi sini tutup Islam sama tangga. Loh, kita ngasih tenang. Tapi gara-gara metode orang yang nakal kontobat diajak kembali ke jalan yang maka gendut-gendut ini tetap Islam dan tetap di hati mereka ingin tahu itu betapa pokok dari manhajul Islam itu akan ada ila yaumil ya bagi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan ya badi'us samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anda di tanah wa dzurriyyatuna wa man ahabbana wa ta'ala bidatuna rasulaka Muhammad dan rasulullah alaihim ayatika yu'allimul kitab wal hikmata yusaktimuna kadal aziz. Wa rasulan ya wa fi qayati hayatihi ya Allah yu'allimuna tasbihaka wa tahmidaka wa tasbihaka. Wa rasulan ya Allah ya khuduna ya tasbihika wa tahmidina. Wa rasulan ya Allah lam na'lamhu wa lam na'lamahu illa annahu ya wa nabiyyun qad arsaltahu rahmatan lil alamin wa nura. Allahumma ja'alna sayyidina Muhammadan mawahid. Innahu ya Allah alamana tasbihaka wa tahmidaka wa tasbihaka. Wa innahu ya Allah awrasana al-Qur'an kitabun azizun la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina ya Allah wa jala'a sudurina wa nura ya Allah. Ilahana wa ja'alil Qur'ana ya fid dunya qarina fil qabri mustawila sirati ya Allah. Jadi wa wa ila jannati ilahana anta qayyumus samawati wal ardi ya wa faqimna bi syuhudika bi syuhudil Qur'an wa aqimna ya wa bi syariatika min ghairi khaufin wala hadarin wala syakkin ya Allah ilahana azilan asyakka wa khawfana ya Allah
wa atimna bi ismatika wa aqsimna jami fa innaka al-asim wa inna lan nuhlika wa anta ma'ana ya ilahana la ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi fa aqimna bi syuhudika wa la syarika lak anta qayyumus samawati wal ardi fa aqimna samawati wal ardi anta waliyyu wa ta'afana muslimal hibna bis solihin ilahana ya wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.